apakah referensi yang kita gunakan itu nyambung atau tidak. Jangan-jangan cuma Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Liun Mandum, ada satu hal sederhana yang kalau tidak hati-hati kita akan melakukannya dengan gegabah, menyangkut dengan referensi. Jadi sama sebenarnya dengan konsep menulis pada umumnya, referensi ini juga sangat tergantung dari dua hal. Pada substansinya tentang apa-apa referensi yang akan kita pilih. Yang kedua, bagaimana mengorganisir referensi yang ada untuk tujuan penulisan atau karya kita. Jadi untuk yang pertama, ada satu hal sederhana yang selama ini saya kira sering kita lakukan. Dalam kelas-kelas diskusi menulis, saya mendapat banyak keluhan terhadap pola-pola seperti ini. Jadi kalau kita ulang ke belakang, salah satu hal kenapa plagiat itu terlakukan, kenapa saya sebut terlakukan, karena plagiat itu bisa dilakukan dengan sengaja, bisa dilakukan dengan tidak sengaja. Mau sengaja atau tidak sengaja, dia termasuk dalam kategori plagiat. Jadi ada orang yang memang kadang-kadang dia tidak sengaja melakukan plagiat. Makanya saya sebut terlakukan, tapi tetap namanya plagiat. Salah satu sebab itu karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika melakukan sesuatu, mengerjakan tugas sesuatu yang dikejar tenggat, dikejar deadline, nah kadang-kadang kita tidak memiliki cukup waktu untuk menilai apakah sumber yang kita gunakan itu sudah sahih atau belum, sudah valid atau belum. Atau bahkan dengan gegabah, karena waktu yang tersedia tadi itu tidak cukup lagi kita kunyah-kunyah apa kebutuhan kita, maka kita ambil saja apa yang ada di hadapan kita, apa yang mudah kita jangkau, itu terus kita ambil. Nah itu kadang-kadang menjerumuskan kita sehingga melakukan plagiat tadi. Ini saya kira terkait dengan substansi yang saya maksud tadi. Substansi yang saya maksud tadi bahwa harus ada kecerdasan kita untuk memilah kalau kita menulis isu tertentu, maka seyogianya kita akan pilih sumber-sumber pustaka yang layak, yang valid. Kalau dalam jurnal misalnya ditentukan sumber-sumber penting, sumber-sumber primer itu jauh lebih dipertimbangkan. Sumber primer itu jurnal, hasil penelitian mutakhir, nah itu jauh lebih dipertimbangkan. Kenapa? Karena alasannya sumber-sumber jurnal dan penelitian ini yang menggambarkan kepada pembaca pada sisi temuan-temuan terbaru dari satu isu yang kita tulis. Jadi kalau kita ingin menggarap lebih lanjut tentang isu apapun, maka gambaran dari jurnal itu bisa menjadi pembanding, bisa jadi ruang penelusuran kita ketika kita ingin tulis terhadap sesuatu. Yang kedua, itu sumber yang mutakhir. Jurnal itu biasanya menentukan misalnya mereka cuma menerima sumber-sumber pustaka dalam 5 tahun terakhir misalnya. Kenapa dalam 5 tahun terakhir? Karena untuk meninggikan sesuatu yang baru dalam waktu yang mutakhir. Jadi penentuan-penentuan seperti itu pada akhirnya akan berujung pada karya. Jadi dengan beberapa kondisi yang saya temukan selama ini, kadang-kadang gegabah kita itu sangat ditentukan oleh yang tadi, beberapa hal yang sudah saya sebut.
Jadi kadang-kadang kita tidak sempat lagi memilah sebenarnya referensi apa yang sangat layak untuk kita pakai terkait dengan isu yang kita tulis. Jadi nggak sembarang kita ambil. Jangan kita tulis isu tertentu, kemudian begitu kita temukan referensi yang ada kata-kata sesuai dengan kata kunci kita tidak lagi dalami apakah referensi yang kita gunakan itu nyambung atau tidak. Jangan-jangan cuma judulnya saja yang ini. Nah, pemilahan-pemilahan ini itu juga butuh waktu, butuh pendalaman. Jadi butuh upaya untuk memvalidkan antara yang ada dengan kepentingan isu yang kita tulis. Yang kedua, menyangkut bagaimana kita mengorganisir referensi. Kalau Anda sering menulis untuk jurnal, saya kira akan paham sejumlah software yang selama ini ada misalnya untuk membantu referensi kita. Bagaimana mengorganisir referensi, terutama menyangkut dengan tata tulis, gaya, selingkung. Nah itu kadang-kadang masing-masing software itu menentukan sedemikian rupa. Salah satu yang sederhana saya kira di program Word itu menyediakan yang begitu. Itu dengan cara-cara sederhana. Walaupun mungkin untuk artikel-artikel untuk jurnal itu ditentukan kita memakai software tertentu. Tapi paling tidak dengan cara-cara sederhana itu kita bisa melakukan mengorganisir referensi yang akan kita pakai. Dia juga dengan sendirinya akan memudahkan pekerjaan kita. Ketika kita melakukannya, proses misalnya mulai perekaman metadata di awal kita lakukan dengan baik, nah itu pada akhirnya itu juga akan memudahkan pekerjaan kita dalam menyelesaikan karya tulis dalam proses penulisan kita. Nah, dua hal ini kalau kita ikuti saya kira dengan seksama itu saya kira akan memudahkan kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.